Om Swastiastu. Yang jelas, bukan pengurus PHDI saja yang ikut mahasabah. Kalau itu yang terjadi seperti yang lalu-lalu, kita akan mendapat pengurus yang itu saja bertahun-tahun. Memang banyak yang perlu dibenahi di pariwisata. Terutama tentu saja dimulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena di sini arah dari perjalanan organisasi itu. Saya coba uraikan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Mulai dari yang paling ramai saat ini, soal pengayoman PHDI kepada Sampradaya Hare Krishna. Kalau PHDI sudah di awal anggaran dasarnya mencantumkan diri sebagai majelis umat, otomatis pengayoman itu melekat kepada umat Hindu. Lah, apa gunanya majelis kalau tidak mengayomi? Majelis itu otomatis mengayomi. Jika perlu pasal 2 tentang majelis itu ditambahkan kata-kata yang tegas menyebut adanya pengayoman. Saya usulkan bunyinya begini. Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia yang mengayomi seluruh umat Hindu Nusantara dan bersifat independen. Tak usah ada kata bersifat keagamaan seperti yang ada di anggaran dasar sekarang. Memangnya ini majelis tukang pancing? Kan jelas sudah majelis agama. Orang tidak akan bingung mengartikannya. Nah, kalau sudah di pasal awal, dalam hal ini pasal 2, sudah jelas begitu bunyinya. Lalu pasal 3 tentang ormas itu dicabut, maka tidak perlu lagi ada pasal soal pengayoman seperti anggaran dasar yang sekarang. Coba baca pasal 41 anggaran dasar saat ini soal pengayoman. Pasal 41. 1. Parisada Hindu Dharma Indonesia berkewajiban mengayomi setiap sampradaya yang berbentuk organisasi, forum, lembaga, badan, dan yayasan bernapaskan Hindu yang mendaftar ke Parisada Hindu Dharma Indonesia. 2. Dalam rangka pengayoman sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, Parisada Hindu Dharma Indonesia mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 3 dan seterusnya silahkan baca sendiri. Semua ini tidak perlu. Pasal 41 ini dihapus saja. Setiap umat Hindu dan siapapun yang mengaku dirinya beragama Hindu dan tinggal di Indonesia otomatis diayomi oleh Majelis Parisada Hindu Dharma Indonesia. Tak peduli mereka dari Bali, dari Jawa, dari Sulawesi, dan seterusnya. Apakah mereka warga Pasak, Pande, Bujangga, Dalem, dan seterusnya. Semua diayomi karena PHDI sudah berupa majelis agama Hindu Indonesia. Artinya apa? Surat pengayoman kepada siapapun tidak perlu ada. Memangnya PHDI harus membuat jutaan surat pengayoman? Kan tidak. Sekarang ini siapa yang dapat surat pengayoman? Tidak ada selain Hare Krishna itu sendiri. Lagi pula, pengayoman PHDI kepada HK itu bukan pengayoman lembaga.
Itu pengayuman Ketua Umum PHDI sendirian. Hanya memakai kop surat PHDI dan stempel Parisade. Tidak ada tanda tangan Sekretaris Umum PHDI. Tak pernah ada dibahas di rapat-rapat. Minimal tidak pernah dilaporkan ke Paruman Sabha Pandita. Di Parisade, Sabha Pandita adalah kedudukan tertinggi. Pengurus harian hanya pelaksana. Baca anggaran dasar. Saya katakan, ini surat pengayoman abal-abal. Karena pada saat tanggal surat itu dikeluarkan, saya masih pengurus di Sabha Pandita. Tidak pernah ada pembahasan mengenai pengayoman itu. Lagi pula aneh, kalau HK dapat pengayoman, kenapa yang lain tidak dapat? Jadi di mana keadilannya? Ini kalau kita bicara formal dan menganggap surat itu penting. Jadi menurut saya lupakan surat pengayoman itu. Otomatis tidak berlaku kalau pasal pengayoman ini dicabut dalam anggaran dasar. Ya, boleh saja resminya dicabut. Meskipun aneh juga, surat tanpa pernah dibahas oleh majelis tiba-tiba dicabut oleh majelis. Soal desakan agar Hare Krishna dikeluarkan dari Parisade karena mengembangkan budaya asing di Hindu Nusantara, ada benarnya. Saya sependapat. PHDI itu jelas ada kata I. PHDI, I artinya Indonesia. Artinya lagi, ini Hindu berbudaya Indonesia, berbudaya Nusantara. Majelis Desa Adat menyebutnya Hindu Dresta Bali. Meskipun saya tak merasa cocok disebut Dresta. Dresta itu beda dengan budaya. Tapi sudahlah. Ini panjang kalau saya uraikan. Dalam anggaran dasar PHDI jelas disebutkan PHDI mengembangkan Hindu dengan kearifan lokal. Coba baca pasal 9 anggaran dasar. Parisade Hindu Dharma Indonesia memiliki sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut. A. Terjaganya keutuhan masyarakat Hindu Dharma Indonesia dengan mengakomodasikan kearifan budaya lokal. B. Dan seterusnya, mohon baca sendiri. Ini sudah jelas di dalam anggaran dasar Parisade yang sudah bertahun-tahun ada disebutkan. Yang diakomodasikan itu adalah kearifan budaya lokal. Artinya di Bali tentu budaya Bali, di Jawa budaya Jawa, di Kalimantan budaya Kaharingan, dan seterusnya. Bukan budaya asing. Banyak yang menyimpang sekarang ini dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Masa jabatan pengurus dan rangkap jabatan misalnya, ada yang sudah 3 kali menjabat. Jadi kesannya kok dia terus. Padahal anggaran rumah tangga PHDI ada pembatasan pengurus. Coba baca pasal 6 anggaran rumah tangga PHDI. Bab 4, Masa Bakti dan Tata Kerja Pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Pasal 6, 1. Dharma Adhyaksa dan anggota Sabha Pandita diangkat dan ditetapkan dalam Mahasabha untuk masa bakti 5 tahun. 2. Dharma Adhyaksa memegang jabatan selama 1 masa bakti dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ayat 3 dan seterusnya tidak saya baca. Coba baca lagi pasal 9 anggaran rumah tangga. Bab 5,
Masa bakti dan tata kerja pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah. Pasal 9. 1. Pengurus harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten Strip Kota diangkat dan ditetapkan dalam Lokasabha untuk masa bakti 5 tahun. 2. Pengurus harian dipimpin oleh ketua. 3. Ketua pengurus harian memegang jabatan selama 1 masa bakti dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa bakti. Ayat 4 dan seterusnya silahkan baca sendiri. Coba baca lagi pasal 27 Anggaran Dasar. Rangkap jabatan dan pergantian antar waktu. Pasal 27. Ini anggaran dasar. Kalau tadi anggaran rumah tangga. 1. Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia dilarang menjabat lebih dari 1 jabatan di dalam struktur Parisada Hindu Dharma Indonesia pada semua tingkatan. 2. Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia tidak dilarang menjadi pengurus organisasi lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jelas sekali rangkap jabatan itu dilarang dalam anggaran dasar. Tapi apa kenyataannya? Putu Wirate menjadi pengurus di Sabewalaka Pusat, merangkap menjadi sekretaris di PHDI Bali. Gede Rudia juga di Sabewalaka Pusat, merangkap sebagai ketua PHDI Kabupaten Bandung. Masalahnya, apakah mereka kemaruk jabatan? Belum tentu juga, karena tidak ada orang lain. Kenapa tidak ada orang lain? Lagi-lagi, karena ini ormas perkumpulan. Mungkin yang mau berkumpul di Parisada cuma itu-itu saja dan tidak banyak tokohnya. Jadi bolak-balik begitu saja. Coba ketua PHDI Bali yang sekarang, Bapak Profesor Sudian, sudah berapa kali menjabat? Cek saja sendiri. Banyak yang aneh dan perlu diluruskan. Misalnya soal domisili pengurus, pasal 4 Anggaran Rumah Tangga. Ayo kita baca, dan saya ingin menjelaskan beberapa poin. Pasal 4. Syarat-syarat untuk menjadi pengurus harian pusat dan pengurus harian daerah. A. Warga negara Indonesia. Ini jelas. B. Masih berstatus walaka. Ini juga jelas. Karena pandita tidak boleh menjadi pengurus harian, baik di pusat maupun di daerah. C. Suami dan atau istri beragama Hindu. Ini baru terjadi ketika Mahasabha di Jakarta. Saya yang mengusulkan adanya pasal ini. Kenapa? Karena sebelumnya Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat pernah dipimpin oleh pensiunan purnawirawan kepolisian yang istrinya bukan beragama Hindu. Tentu aneh, ketua umum Parisada yang membina umat tidak bisa membina keluarganya, tidak bisa membina istrinya untuk masuk Hindu. Bagaimana dia bisa memimpin majelis umat Hindu? Karena itu saya usulkan, semua pengurus di Parisada haruslah orang seiman. Nah, di sini dijabarkan dalam pasal ini menjadi suami atau istri beragama Hindu. Jadi dua-duanya harus Hindu. Saya teruskan ke D, sehat jasmani dan rohani. Ini umum saja. E. Memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran suci Weda. Ini syarat yang normatif. F. Memiliki profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan moralitas. Ini juga normatif. G. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian. Ini biasa-biasa saja, normatif juga.
Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum berdomisili di Jakarta dan sekitarnya dalam kurung Jabodetabek. Ini untuk apa? Domisili ini dipermasalahkan. Kenapa harus dipersempit menjadi hanya Jabodetabek saja? Banyak ada tokoh-tokoh di daerah yang pintar, wawasannya luas, dan mau mengabdikan dirinya. Tidak bisa menjadi Ketua Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Bahkan menjadi sekretaris pun tidak bisa. Dalam dunia modern sekarang ini, komunikasi dan transportasi tidak ada masalah. Ormas Islam terbesar, Muhammadiyah, tetap berkantor pusat di Yogyakarta. Di Jakarta hanya cabangnya saja. Kalau menurut saya, lebih baik malah kantor pusat Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat ada di Bali. Dan soal di mana ketua umumnya tinggal, tidak ada masalah. Mumpung menyinggung soal Bali, coba lihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga soal PHDI daerah. Baca pasal 19 anggaran dasar. Bab 7, struktur, fungsi, dan wewenang Parisade Hindu Dharma Indonesia daerah. Pasal 19. Struktur Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi dan Kabupaten Strip Kota terdiri atas A. Pengurus harian, B. Paruman Pandita dalam kurung bila dipandang perlu, dan C. Paruman Walaka dalam kurung bila dipandang perlu. Pasal selanjutnya tidak saya bacakan. Nah, pasal 19 anggaran dasar huruf B dan C tentang Paruman Pandita dan Paruman Walaka ada keterangan di dalam kurung bila dipandang perlu. Bukannya harus ada. Nah, sekarang PHDI Bali apa punya Paruman Pandita? Tidak jelas. Kalau ada, siapa orangnya? Berapa jumlahnya? Mungkin ada, tapi saya tidak tahu dan tak pernah tahu. Atau jangan-jangan tidak ada karena ada keterangan bila dipandang perlu. Jangan-jangan dianggap tidak perlu. Kita lihat sekarang ini, setiap ada surat edaran dari PHDI Bali, baik surat edaran tersendiri maupun surat edaran bersama Majelis Desa Adat, yang tanda tangan cuma Ketua PHDI Bali. Tidak ada tanda tangan Pandita. Kesannya gimana ya? Kok urusan nyejerdak sine, mengeluarkan nasi wong-wongan, yang menghibau itu Walaka, bukan Pandita. Nah, mungkin Paruman Pandita itu tidak dipandang perlu ada di Bali. Padahal menurut saya, Bali itu yang mayoritas Hindu. Kok urusan kepanditaannya tergantung PHDI Pusat yang ada jauh di Jakarta. Demikianlah urun rembuk saya kali ini, mungkin agak panjang. Dan kalau semua dibicarakan bisa lebih panjang lagi. Masih banyak sebenarnya yang perlu dipersoalkan. Yang penting adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus direvisi banyak sekali. Saya tidak bermaksud untuk memperpanjang keruwetan ini. Saya hanya mencoba menawarkan jalan keluar dari keramaian yang sesungguhnya tidak perlu ada. Banyak yang perlu dibenahi lewat Mahasabha yang akan datang. Masalahnya adalah siapa yang bisa ikut Mahasabha itu. Ini persoalan yang harus dipecahkan sebelumnya. Ini persoalan yang teramat penting. Saya sudah pensiun, saya sudah tua,
saya kembali ke desa yang tenang dan saya hanya bisa